semuanya. Kami dari kelompok 3 lagi ada di Monumen Perjuangan. Ikutin kita keseruan hari ini. Jadi kita di sini bakal ngejelasin sejarah-sejarah yang ada di Museum Monumen Perjuangan. Ikutin terus ya. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48 Kota Bandung. Lokasinya berhadapan dengan Gedung Sate dan di depan kampus Universitas Padjadjaran Kota Bandung. Terdapat relief pada bagian dinding depan pada bagian depan Museum Monumen Perjuangan. Relief ini menceritakan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat, mulai dari masa kerajaan, masa pergerakan, masa kemerdekaan, dan masa mempertahankan kemerdekaan dalam melawan balik Belanda, Inggris, dan Jepang. Monumen ini diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Jawa Barat, Raden Nuryana pada tanggal 23 Agustus 1945. Selain itu, Monumen Perjuangan dilengkapi pula oleh ruangan audiovisual dan ruang perpustakaan yang akan digunakan sebagai sarana dalam memberikan informasi sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat bagi pengunjung. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat memiliki koleksi hanya berupa 7 buah diorama pada ruang pameran tetap. Hai guys, kita lagi di dalam Museum Monumen Perjuangan. Sekarang kita bakal tunjukin satu-satu peristiwa yang ada dan terpajang di museum ini. Operasi Pagar Betis adalah operasi militer yang digerakkan untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1949. Di dalam operasi ini, ratusan ribu tenaga rakyat dikerahkan untuk mengepung tempat persembunyian DITII. Pagar Betis merupakan singkatan dari Pasukan Garnisun Berantas Tentara Islam. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan KAA. Diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan, dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sunario. Long March Siliwangi adalah peristiwa pindahnya Tentara Nasional Indonesia ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dari Jawa Barat pada 4 Februari 1949 sebagai konsekuensi dari perjanjian Renville yang merugikan Indonesia dan diikuti pelanggaran oleh Belanda dengan melakukan agresi militer Belanda II dengan menguasai Yogyakarta. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 24 Maret 1946. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar kediaman mereka sendiri dalam peristiwa tersebut, kemudian meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Peristiwa pertempuran Bojong Kokosan. Pertempuran Bojong Kokosan dikenal sebagai pertempuran konvoi antara Sukabumi dan Cianjur. Pertempuran konvoi antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibantu oleh badan-badan kelaskaran melawan tentara sekutu yang dibonceng oleh Nika. Pertempuran ini berlangsung 2 kali, tanggal 9 hingga 12 Desember 1945 dan tanggal 10 hingga 14 Maret 1946. Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri adalah suatu organisasi yang berdiri pada tahun 1904 di Bandung. Pendirinya adalah Raden Dewi Sartika. Tujuan organisasi Sekolah Keutamaan Istri yakni untuk mendidik para perempuan dan memajukan martabatnya. Partisipasi rakyat dalam pembangunan jalan di Sumedang. Partisipasi rakyat dalam pembangunan jalan di Sumedang adalah representasi visual yang menggambarkan peran aktif masyarakat dalam membangun infrastruktur jalan di daerah mereka. Diorama ini bisa menampilkan bagaimana warga setempat berkontribusi, baik dalam berbentuk tenaga, pikiran, atau sumber daya lainnya, untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah Sumedang. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten atau dikenal di dunia barat dengan nama Bantam adalah sebuah kerajaan Islam. Pernah berdiri di wilayah Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, dan Lampung, Indonesia. Kesultanan ini berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat laut Pulau Jawa. Dan ini adalah salah satu tokoh yang menjadi kunci peristiwa Palagan Bojong Kokosan yang tadi. Salah satu tokohnya.